Episode 12. Perkelahian pun berlanjut. Orang yang menahan Epa mendorong Epa, sehingga Epa terjatuh. Kemudian kembali menyerang Lucifer. "Mati kau bangsat!" ucap si penjahat itu sambil berusaha memukul. Akan tetapi Lucifer berhasil menghindar dengan santai. "Kurang ajar kau," ucapnya sambil berusaha menyerangnya lagi. Sementara Lucifer dengan tenang melayani sekelompok pencuri itu. Dia belum melakukan perlawanan, hanya menghindar saja. "Hati-hati Tuan," ucap Epa dengan khawatir. "Kau diam saja," ucap Lucifer dengan tatapan membunuh. Epa dilihat seperti itu menjadi takut. "Ya ampun, tatapannya mengerikan sekali," gumam Epa. Dengan beberapa menit, Lucifer mengambil alih semua kelompok pencuri itu, hingga terjadi perlawanan antara 4 lawan 1. Epa, Aris, dan Hendra hanya memandanginya saja. "Kalian kenapa tidak bantu?" tanya Epa. "Tenang aja Nona, Tuan kami tidak terkalahkan," hahaha, ucap Hendra. "Hah?" ucap Epa heran. Memang terlihat kalau Lucifer sangat hebat, bahkan tidak terlihat lelah. Hingga akhirnya Epa melihat salah satu pencuri itu hendak memukul Lucifer dengan kayu. Spontan Epa berlari, hingga akhirnya dialah yang terkena pukulan kayu itu. "Ah!" ucap Epa menahan sakit. Dia jatuh di pelukan Lucifer. Lucifer menahan dengan kedua tangannya. Sesaat mereka saling bertatapan dengan jarak yang sangat dekat. "Dasar bodoh," ucap Lucifer sambil menyingkirkan Epa. Aris dan Hendra membantu Epa berdiri. Lucifer semakin mempercepat perlawanannya. Lucifer sangat marah sekali, hingga dia memukul salah satu si pencuri itu dengan kepalan tangannya tepat di bagian kepala orang itu. Pencuri itu jatuh tewas di tempat tak bergerak. Sementara satu orang pingsan, 2 orangnya lagi lari. Mereka sangat ketakutan sekali. Sementara Epa berlari mengambil tasnya, menatap orang yang sudah mati di tempat itu, sambil memegang bahu di belakangnya akibat hantaman kayu tadi ketika menolong Lucifer. "Apa orang ini mati?" tanyanya pada Lucifer. Lucifer cuek, tidak menjawab. "Tidak Nona, dia cuma tidur saja. Sebaiknya kita pergi dari sini," ucap Aris. Padahal orang yang ditatap Epa itu sudah mati. "Ayo kita pergi," ucap Lucifer. "Ayo Nona, kami antar Anda pulang," ucap Hendra. "Siapa yang menyuruh kalian mau ngantarnya?" tanya Lucifer marah. Aris, Epa, dan Hendra saling menatap. Gak usah, gak apa-apa kok. Lagian aku udah mau dekat, hehehe, ucap Epa. "Makasih ya, Aris, Hendra, sama Tuan Lucifer juga udah nolongin saya," ucap Epa sambil tersenyum. Lucifer hanya memandang tanpa respon, kemudian pergi. Begitu juga Aris dan Hendra menyusul. "Kami pergi dulu ya Nona," ucap Aris. "Iya," balas Epa. Epa memandangi mereka pergi. Epa kemudian beranjak pergi ke tempat dagangannya, sementara Lucifer dan anak buahnya sedang masuk mobilnya. Dan Lucifer tidak melepas pandangannya dari Epa. Mereka melihat Epa dalam perjalanan memegang bahunya sesekali karena pukulan tadi. "Kasihan Nona Epa, kena pukulan kayu," ucap Aris. "Lagi pula, ngapain dia maju ke depan? Padahal kan bos kita bisa menghadapinya. Tapi salut aku, dia berani gitu," ucap Hendra. Mereka berdua saling menatap, sementara Lucifer hanya terdiam. Hendra hendak melihat wajah tuannya itu melalui kaca di atas kepalanya. Ternyata tuannya itu sudah melototinya dari tadi, membuat Hendra jadi salah tingkah. "Kamu sudah pulang nak," ucap Marni. "Kamu sudah bawa uangnya?" tanya Ferdi senang. "Udah pak," ucap Epa sambil mengeluarkan uang cash 5 juta. "Wah, terima kasih ya nak, kami janji akan ganti," ucap bapak angkatnya. "Nggak usah terburu-buru pak, yang penting pakai sesuai kebutuhan dulu," ucap Epa sambil memegang pipinya yang kena tampar tadi. Kalau begitu papa sama mama pamit dulu ya. Yang punya rumah sudah menunggu kami nak," ucap mama angkatnya. "Iya ma, papa sama mama hati-hati di jalan ya," ucap Epa. "Mudah-mudahan om dan tante gak usah cari-cari Epa lagi ya, rugi," ucap Lisna kesal. "Lisna," ucap Epa. "Ya udah, kami pergi pulang dulu ya. Kamu juga hati-hati," ucap Ferdi. Orang tua angkatnya pun pergi meninggalkan Epa dan kawan-kawannya. "Pak, aku heran deh,
Kenapa sih kamu masih baik aja sama si penghisap darah itu? Tanya Lisna. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong Lis, biar bagaimanapun mereka adalah orang tuaku, ucap Epa. Iya, orang tua angkat, balas Lisna. Itu kenapa pipimu? Tanya Lisna karena melihat pipi Epa merah. Oh ini, tadi aku kecopetan, jawabnya. Lah terus? Tanya Lisna balik. Untung aja ada yang nolongin, jawabnya. Wah untunglah, kalau enggak aku bingung nanti gimana cara bawa dan bayar sewa gerobak ini. Hehehe, ucap Lisna bercanda. Balas Epa. Yang nolongin cowok atau cewek? Tanya Lisna penasaran. Cowok, jawabnya. Ganteng gak? Tanya Lisna penasaran. Gak tahu, aku gak lihat banget, jawab Epa. Tapi aku udah pernah ketemu sama dia beberapa kali. Kalau tidak salah sudah 4 atau 5 kali, jawab Epa. Wah, bisa begitu? Kapan? Tanya Lisna. Itu loh, cowok yang berwajah iblis yang pernah aku ceritain itu. Yang aku tersenyum padanya, tapi dia gak ada respon, ucap Epa. Oh, itu. Aku jadi penasaran sama orangnya, jawab Lisna. Mending jangan ketemu deh, orangnya serem, ucap Epa. Kamu tahu namanya? Tanya Lisna lagi. Namanya Lucifer, jawab Epa. Alamak, serem banget namanya, jawab Lisna. Orangnya juga serem, jawab Epa. Pak, sama mama 3 juta, papa 2 juta, ucap Marni ketika mereka sampai di rumah. Loh kok harus bagi 2 lah, ucap Perdi. Gak bisa gitu pak, kan mama yang ngasih ide tadi, ucap Marni gak mau kalah. Enggak, papa gak mau, harus bagi rata, ucap Perdi gak mau kalah. Kalau gitu mama kasih tahu aja sama Epa kalau papa berbohong, ucap Marni. Lah, kan mama juga ikut bohong kan? Tanya Perdi. Iya, mama kan bisa bilang kalau papa yang maksa mama berbohong, ucap Marni. Mah, ya udah, mama 3 juta, papa 2 juta, puas? Tanya Perdi kesal. Gitu dong papa, mama kan puas, ucap Marni senyum bahagia. Begitulah mereka, sepasang suami istri yang pemalas, suka main judi, suka pamer, tidak memikirkan masa depan, hanya kesenangannya saja. Sementara anak laki-laki mereka Aldo jarang pergi ke sekolah. Aldo sekarang di kelas 1 SMA. Terkadang tidak pernah pulang ke rumah, malas lihat orang tuanya yang acuh. Lagi-lagi Lucifer bertemu lagi dengan Epa dan menolong Epa ya. Ditungguin episode selanjutnya ya. Nah, gimana guys dengan aksi Lucifer pada episode ini? Sangat keren kan? Terima kasih telah menyaksikan Bos Mafia Jatuh Cinta episode 11. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih.